Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran ulang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih. Hari ini hari Rabu 3 September ya. Dengan cepat kita akan memasuki bulan demi bulan terakhir dari tahun 2025. Saya ingat bagaimana mengawali tahun 2025 dengan penuh rasa kekhawatiran dari sebagian besar orang yang melihat situasi dan kondisi ekonomi ya. Tapi kita ini diajar oleh Tuhan Yesus untuk melihat alam semesta ya. Melihat burung-burung, melihat tanaman-tanaman yang tidak kita minta mereka tumbuh sendiri. Burung-burung tidak kita minta mereka tiap pagi bernyanyi ya. Saya di rumah itu kan ada halaman di belakang rumah yang cukup luas. Ya tidak terlalu luas sekali, tetapi karena tidak ada aktivitas di situ, maka burung-burung kutilang itu senang ke rumah kami. Burung-burung tekukur, semua burung lah, burung pipit, burung gereja, burung apapun itu bisa mampir. Karena di rumah kami
ada bak-bak air ya, ada kolam, ada bak-bak air yang diisi dengan ganggang. Mereka minum di situ ya. Jam 10 mereka datang, bahkan jam 7 ketika kami sarapan mereka datang ya. Ternyata mereka makan makanannya anjing. Makanan anjing itu kan selalu ada sisa ya. Dan butir-butirnya itu besar-besar kan. Mungkin lesat ya bagi mereka. Mereka tidak lagi makan makanan burung lovebird, karena lovebird-nya sudah saya ungsikan ke rumah sepupu saya ya, karena sudah tidak sanggup memelihara karena capek ya. Maka burung-burung itu sudah tidak ada lagi makanan burung, mereka beralih ke makanan anjing ya. Jadi mereka datang dengan berani walaupun anjing-anjing itu tidur di sekitarnya, mereka datang dan mengambil makanan anjing itu. Nah, saya melihat Tuhan itu memelihara mereka ya. Mereka datang dan pergi berayun-ayun di tiang gantungan pot bunga itu ya, melihat situasi kemudian turun mengambil makanannya si Dogi ya. Saya melihat seperti itu, Tuhan itu berbicara ya. Lihatan itu, mereka itu milih makanan yang lesat ya, dan sudah tersedia di rumah kita. Lalu Tuhan kasih lagu ini pagi-pagi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Dia memelihara dengan caranya ya. Petani yang berladang menyediakan makanan bagi mereka ya, tanpa disadari. Mereka datang berbondong-bondong mengambil, bahkan bisa separuh dari hasil panen itu habis ya, karena burung-burung itu. Tapi itu kalau kita lihat sungguh Tuhan memelihara dengan berkelimpahan ya. Tuhan memelihara dengan yang paling enak ya, makanan Dogi. Masa ada burung makan makanan Dogi ya? Ya kenyataannya ada ya. Dan mereka gendut-gendut dan mereka beranak pinak karena bersarang di tembok yang kami kasih rambatan pohon ya, bukan pohon ya, tanaman merambat. Nah mereka bersarang di sela-sela tanaman tersebut. Saya melihat mereka itu ya nggak khawatir ya, nggak khawatir ada demo, nggak khawatir ada apapun dalam hidupnya, padahal mungkin ada predator, ada ancaman. Tikus. Ya tikus ancamannya ya. Nyuri anaknya. Iya nyuri anak-anaknya itu. Nah sekawanan hiena telah mengepung seekor singa betina yang sedang sendirian. Jadi kalau sendirian itu berbahaya ya. Dan kawanan hiena itu menyerang. Singa berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Tapi setelah mati-matian menggigit, mencakar, menggeram, dan meraung dalam upaya untuk mengusir musuh, singa itu akhirnya terjatuh juga. Tepat saat kawanan hiena tersebut mengerubutinya, seekor singa betina lain datang menyelamatkannya. Dengan bantuan 3 ekor singa lainnya yang datang tidak lama setelah itu, maka karena kalah jumlah, meskipun hiena itu lebih banyak, tetapi akhirnya singa-singa itu berhasil memukul mundur hiena-hiena itu ya. Akhirnya hiena itu tercerai-berai dan kawanan singa itu lalu berjaga-jaga sambil mengamati kondisi sekitar dalam antisipasi terhadap serangan berikutnya. Nah, inilah faktor berjaga-jaga. Ketika kita sendirian, mungkin musuh itu mengincar kita ya, akan melumpuhkan kita. Kita perlu kawanan, kita perlu kesatuan, kita perlu persatuan, kita perlu didukung orang-orang lain, kita perlu dikelilingi oleh sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat yang bersedia mati untuk kita ya. Mereka berjaga-jaga seperti hewan-hewan ini. Nah, orang-orang percaya juga sangat memerlukan pertolongan dari saudara-saudara seiman. Betul tidak ya Pak Gem? Pak Gem dulu
keluar dari Mojokerto ditolong enggak sama para paman? Ditolong, ada seorang yang menolong saya, memberikan saya pekerjaan di Surabaya. Ya puji Tuhan. Tapi saya belum sempat membalas dia dengan penuh. Dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, inilah jenis-jenis pertolongan dalam hidup kita ya. Ketika kita terpuruk, terutama dalam bidang ekonomi ya, pasti ada yang menolong. Tuhan memberikan penolong ya. Sehingga orang-orang percaya itu jika mempunyai sahabat, saudara yang punya empati, yang punya simpati, yang punya hati mau menolong. Nah, ini akhirnya Pak Gem keluar dari masalah-masalah di dalam kehidupannya ya. Pertolongan paling ampuh yang dapat kita berikan adalah doa. Ini paling ampuh ya. Mungkin kita tidak punya uang yang cukup untuk menolong mereka berusaha. Mungkin kita juga nggak punya kekayaan yang cukup untuk menolong mereka untuk bangkit di dalam bidang ekonomi. Tetapi kita punya tenaga, kita punya doa, kita punya hikmat yang dapat dipergunakan untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Jadi Rasul Paulus itu menulis gini ya kepada jemaat di kota Roma. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku. Ayo kita baca Roma 15 ayat 30. Kita baca Roma 15 ayat 30. Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin. Kita sambung ayat 31 ya. Sudah ya. Oke. Diterima dengan senang hati oleh umat Allah. Inilah keinginan dan kerinduan Paulus ya. Ketika Paulus mengajar dari kota satu ke kota lain, kerinduannya adalah pengajarannya itu diterima dengan baik. Dan mereka berdoa untuk Paulus supaya Paulus tetap dapat memberitakan Injil. Nah, inilah perlunya doa. Mungkin saudara adalah jemaat biasa, saudara orang biasa. Tetapi panggilan Tuhan itu nyata ya. Engkau harus menjadi hambaku. Nah, itu. Bahkan ada panggilan lain lagi. Tidak cukup kamu hanya menjadi hambaku. Nah, tidak cukup. Artinya apa? Harus naik lagi, next level. Menjadi setelah hamba menjadi anak ya. Setelah menjadi anak, menjadi apa lagi? Ada yang menjadi sahabat. Abraham itu sahabat Allah ya. Segala apa yang mau direncanakan atau dilaksanakan oleh Allah itu diberitahukan kepada Abraham. Seperti pemusnahan Sodom dan Gomora, Abraham dikasih tahu. Dan Abraham berdoa, tawar-menawar dengan Tuhan. Seandainya kata ada 40 orang, seandainya kata ada 30 orang benar, seandainya kata turun terus ya sampai 10. Tetapi Abraham tidak meneruskan sampai 1 karena ada Lot di situ ya, ponaannya. Nah, akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Tuhan, tapi Lot dan seisi keluarganya diselamatkan. Hanya 1 yang tidak selamat dari keluarga Lot, yaitu istrinya, karena istrinya ini noleh. Kan tidak boleh noleh ya. Ketika Sodom dan Gomora itu dihujani hujan api, syaratnya yaitu cepat lari. Kemudian jangan menoleh ke belakang. Nah, seberapa banyak ketika kita disuruh Tuhan untuk tinggalkan masa lalu. Ayo lari menuju masa depan yang berbahagia. Saudara noleh.
saudara halu, saudara baper, dan saudara ndak beranjak karena masih nggandoli masa lalu. Ya, nggandoli masa lalu. Kemarin kami itu membersihkan gudang ya. Kalau gudang itu ndak ada hal yang menarik mata saya, yaitu ternyata ada dus yang dimakan, bukan rayap ternyata ya, semut ya. Ternyata semut, bukan rayap. Kalau rayap sudah habis gudang saya ya. Tapi semut, jadi semut itu masuk dari luar, merepet tembok, bolongi tembok, bolongi kayu kusen. Kemudian mereka beranak pinak di situ. Dan ketika ada satu tempat bekas goreng telur ya, ada gorengan telur yang ditancep-tancepin itu ya, namanya apa itu, ada berapa lubang, 6 lubang atau 4 lubang, 4 lubang telur dimasukkan, kemudian dikasih tusuk sate, kemudian nanti telurnya itu bisa naik dan menjadi telur apa itu, goreng ya, tapi yang modelnya bulat gitu, bulat panjang. Nah itu karena kami tidak bisa membersihkan sampai kedalamannya, mungkin masih ada sisa-sisa minyak, sisa-sisa telur juga. Maka itu semut itu bersarang di situ, akhirnya dusnya itu dimakan juga. Nah, akhirnya saya ya putuskan untuk membuang semua dus-dus. Ya, seolah-olah kita ini membuang masa lalu ya, supaya ruangannya menjadi bersih dan sehat. Dan akhirnya kami membongkar seluruh isi gudang itu. Dan kami rapikan dus-dus semua, kami buang. Ternyata apa? Ada dus-dus kosong. Ada dus-dus kosong, ada tas-tas bekas kado, ada tas-tasnya kalau kita belanja roti dikasih tas-tas, dikasih casing yang bagus. Ternyata ada di situ ya. Kadang-kadang kita ini kan gini, lo dusnya apik ya, eman dibuang ya. Tapi padahal yang tidak dipergunakan. Kecuali dus itu dipergunakan untuk suatu hal, tapi kalau kita mau kasih orang lain kan, lo inilah dus bekas ya, tidak layak gitu ya. Jadi akhirnya kita itu simpan dus begitu banyak, akhirnya datanglah si semut. Nggak tahu ada rayap apa enggak, tapi kayaknya nggak ada sih. Itu karena alat penggorengan tadi ya, masih ada sisa. Nah dari situ itu mereka berjalan merantak hampir ke dalam lemari pakaian. Waduh, ini lemari bisa roboh ya. Nah itulah makanya kita ini diomong tadi, jangan menoleh ke belakang, lari ke masa depan, cepat ya, cepat, enggak usah ditunggu-tunggu. Ternyata timbunan itu begitu banyak sekali, hampir sepertiga gudang ya, berisi barang-barang yang tidak perlu. Dan akhirnya ya beruntunglah sang pemulung pagi hari itu, ada 2 orang pemulung yang dapat 2 berkat. Nah kehidupan kita ya seperti itu, Tuhan itu ngingetin sama kita ya. Jangan menoleh ke belakang, jangan simpen barang-barang yang tidak perlu, jangan simpen pikiran-pikiran yang tidak perlu ya, kekhawatiran, trauma-trauma masa lalu, ketakutan-ketakutan di masa kecil, kejadian-kejadian yang menyebabkan kita gitu loyo. Sudah, jangan disimpan, dibuang biar dibawa pemulung itu ya, dijual sama pemulung jadi cuan. Nah ini kami belajar seperti itu, belajar merelakan. Amin ya. Jadi kalau saudara beli mungkin panci baru, barang baru, apa itu dusnya kan bagus-bagus, tebel-tebel, wes ojo disimpen dibuang aja, nanti didatangi semut dimakan itu ya. Rayap itu paling suka karton-karton itu ya, rayap paling suka karton ya. Ini masih ada lagi, belum saya bersihkan karena capek ya, sebagian aja dulu. Nanti hari ini masih ada lagi. Ruangan itu mau kita jadikan kamar lagi ya. Gitu itu ya? asalnya kamar ya, kamar jadi gudang, sekarang mau dijadikan kamar lagi, itu kamar bawah ya. Nanti kalau kita sudah nggak bisa buat naik atas, jadi kamar 2, kita lagi. Iya. Masalahnya adalah jadikan ini Pak Gemini kan suka beli promo ya. Nah, siapa di sini yang suka beli promo? Orang-orang di Amerika itu kan
suka beli barang itu big, enggak cilik-cilik tapi big ya. Misalnya apa? Shampoo kemasan 2 liter gitu. Ayo siapa di sini yang suka beli gede-gede gitu. Padahal kita sama lama bosen ya, kok baunya pancet dan baunya kita sudah kebal ya. Tapi barang kemasan besar itu belum mesti harganya lebih murah dari yang kemasan kecil. Gitu ya. Iya, saudara harus hitung yang kemasan kecil itu Berapa harganya mililiter? berapa mili, 1 milinya berapa, nanti dikalikan yang besar itu kadang-kadang lebih mahal dari yang kecil loh. Kok aneh? Katakan pada pegawainya, ini kok aneh, ini besar kan lebih murah seharusnya, tapi kok lebih mahal gitu. Ya. Jadi kita harus belajar matematika ya, enggak pakai kalkulator ya. Pak Ageng bisa loh enggak pakai kalkulator, dia selidiki semua harga di toko itu dibandingkan ya, toko A, B, C, terus yang paling murah mana? Ya ini karena apa? Ada waktunya. Itu kan ada dua supermarket yang bersaingan itu tuh, A sama I itu, itu murah mana ya? Loh selisihnya banyak loh. Satu jual 8.500, satunya 7.900, 6.000. Kalau kita beli 10 kan 60.000 kan lumayan. Sampai saya guyonannya gini, Pak, kamu bikin supermarket judulnya promo. Pasti laris, pasti semua orang antri karena apa? Barang yang dijual tuh promo semua. Jadi kapan soge nek ngono. Pak Riyadi nulis gini, bahasa Jermannya nyosuh. Ah iya itu nyosuh. Iya. Kami ini kan sudah 70 tahun ke atas ya. Kami lagi berpikir gini ya, jangan sampai nanti kalau kami sudah raib dari dunia ini, sudah meninggalkan dunia ini, kemudian yang ngeleles barang kita itu apa aja ya, Oma sama Opa ini beli apa aja ini ya barang-barang itu ya. Nah sebelum kita dijadikan buli-bulian ya toh, maka kita buang semuanya. Nanti kita kerahkan jemaat itu bersih-bersih ya. Rasanya bukan penjarahan itu, pembersihan ya. Semua dibawa pulang itu. Ya memang ada begitu banyak yang harus kami laksanakan tapi belum terlaksana kalau enggak dicicil satu-satu ya. Dan harus rela hati. Ini kuncinya. Harus mau ini barang-barang ditiadakan dari rumah kita lah. Mau enggak ya? Belum buku saya ya. Buku saya ada satu ruangan tersendiri gede. Ini mau diapak no. Kemarin saya sudah menjual semua mesin jahit. Ya karena mesin jahit ini kalau enggak dijadikan mesin jahit jadi mesin jahat ya. Makanya sudah saya lego semua dan semuanya sudah laku kecuali satu yang punya saya untuk jahit-jahit sedikit-sedikit. Karena saya lebih sayang mata saya daripada mesinnya ya. Karena mata satu sudah operasi katarak, jangan sampai karena menjahit jadi katarak lagi. Jadi operasi lagi, itu operasinya itu jauh lebih mahal dari harganya mesin jahit ya. Dan juga hari ini tidak ada orang yang mau menjahit ternyata ya, hanya orang kuno-kuno yang mau menjahit. Nah, anak sekarang nggak mau menjahit ya. Pakai jadi lebih murah daripada menjahitkan. Iya, kita lebih baik datang ke penjahit atau Mbah Hivermak ya. Nah inilah kita itu perlu pertolongan di dalam hidup ya. Untuk membersihkan ruangan ya kita perlu pertolongan juga. Masa orang dua ini ngangkut meja itu 20 sentian ya, 20 senti maju terus dilepas dulu sebab berat ya. Mau panggil satpam enggak ada orangnya ya. Nah itulah. Jadi kalau sudah kita ini sudah, makanya waktu muda jangan nyusuh ya. Nanti waktu tua soro nyusuh lagi. Jadi Rasul Paulus ini punya pengakuan ya, manfaat untuk menjadi bagian dari komunitas orang percaya. Nah, kalau kita punya community, ya dengan mudah kita melemparkan barang-barang itu kepada komunitas kita yang mau-mau aja begitu ya. Jadi Paulus mengakhiri suratnya dengan ucapan berkat. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ayat 33 Pak Gem dibaca. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Saat kita hidup bagi Yesus, kita akan menghadapi perlawanan, baik jasmani maupun rohani. Nah ini,
Kita hari-hari ini ngadepi perlawanan ya. Di sini kita menghadapi perlawanan. Namun Allah berjanji untuk menyertai kita dan berperang bagi kita di saat kita berjaga-jaga dan selalu siap untuk berdoa. Amin. Bangsa kita membutuhkan doa-doamu. Ya. Amin. Hari-hari ini masih harus waspada. Bahkan berita-berita hoax yang mengkhawatirkan, yang mengatakan ada jam malam. Memang sebelum itu sudah diberlakukan jam malam ya di Surabaya untuk yongen-yongen itu, untuk young guys ya, untuk anak-anak pemuda remaja, karena mereka mengerikan ya, mereka menjadi orang-orang yang jahat ya, mereka merampas, mereka merampok dan sebagainya, mengkhawatirkan orang tua sehingga mereka dikenakan jam malam kalau ada yang berkeliaran tanpa sebab atau tanpa tujuan yang jelas mereka akan diciduk gitu ya. Jadi orang tua juga tidak memperkenankan anak-anak untuk pergi dari rumah hari-hari ini ya. Yang Di lucu, rumah mereka baik-baik saja, tapi di luar mereka berbuat brutal ya. iya, orang tua nggak sadar, nggak tahu ya perbuatan mereka. Tahu-tahu mereka sudah pulang jadi jenazah. Iya loh, mereka itu merampas motor, mereka melakukan tindak kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur ya. Tapi mereka melakukan, entah itu meniru tayangan-tayangan televisi, handphone dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi inilah hari-hari terakhir, hari-hari yang jahat. Yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Kami juga prihatin dengan keadaan ini ya, dan itu membatalkan semua acara yang sebetulnya akan menjadi berkat, tetapi ya enggak apa-apa. Kemarin kaum muda kan mau retreat atau kebaktian Padang di mana itu? Kebun Raya Purwodadi ya. Berarti ada perjalanan dari Sidoarjo ke arah Malang, padahal di arah Malang itu ada sweeping saudara. Makanya akhirnya saya mendapat berita mereka nggak jadi ke sana, akhirnya ke kebun belakang gereja. Saya ketawa ngakak-ngakak ya, enak ini ngirit. Dan makanannya ada satu tenan daripada jemaat muda yang membangun sebuah kios makanan ayam dekriuk ya. Siapa yang mau order silakan ya, untuk mendukung, mensupport young guys ya, anak-anak muda ya, ayo dibeli gitu ya, jangan beli yang merekan yang mehong-mehong ya. Ini ayo kita support wirausaha anak-anak muda, anak-anak kita ya. Akhirnya mereka membeli makanan itu. Puji Tuhan. Kalau ndak ada ini badai ini, mungkin mereka ini sudah terbang kemanapun mereka inginkan ya. Tetapi ada baiknya juga mereka akhirnya, karena dikenakan jam malam itu, mereka menahan diri dan mau di kebun belakang gereja gitu. Puji Tuhan, kebunnya cantik dan penuh dengan buah-buahan walaupun sour atau kecut. Nah, ayo pagi hari ini kita renungkan ya. Kita harus siap berdoa. Baik atau tidak baik waktunya, selalu berdoa. Ketika kita tetap berdoa, kita ini merasa aman ya dalam perlindungan Tuhan. Entah apapun yang terjadi. Mungkin hal baik terjadi, hal buruk pun bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi karena kita ada doa, ada api doa, ada kumpulan yang menyokong kita, ada kumpulan orang-orang seperti singa melawan hiena tadi, kumpulan singa yang datang menolong, maka kita ini selamat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini yang mengingatkan kita untuk kita selalu berdoa. Kita selalu butuh pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan Yesus, dan Kau mengingatkan kami akan segala hal yang bahaya mengintai kami
sehingga kami harus selalu waspada dan tetaplah berdoa sehingga Tuhan melindungi menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa saat hari ini untuk rekan-rekan kami yang mengalami banyak masalah. Ada perjuangan-perjuangan proses dalam kehidupannya. Kami senantiasa berdoa untuk mereka. Teristimewa rekan-rekan yang saat ini menyertai di dalam renungan gembala ini. Mereka yang ada di New York, di Sydney, di Jerman, di New Zealand, di kota-kota Indonesia, Jakarta, manapun mereka berada, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, jauh dan dekat. Tuhan tolong mereka dalam pergumulan hidup, dalam proses untuk menuju kesempurnaan kehidupan. Tuhan tolong mereka. Tuhan, ada doa untuk mereka, ada api doa untuk mereka, sehingga kawanan-kawanan yang akan memporak-porandakan kehidupan mereka itu terusir dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang di dalam usaha pekerjaan masing-masing, mereka yang masih mencari pekerjaan yang baik, mereka yang masih harus kuliah, sekolah, menyelesaikan ujian-ujian dan skripsi karena terpaksa daring hari-hari ini. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Anak-anak kami boleh taat, patuh, sehingga mereka terselamatkan dari segala bencana. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk para orang-orang Indonesia yang tinggal di mancanegara, Tuhan. Mereka yang diaspora Indonesia, Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi hari-hari ini. Mungkin mereka mengkhawatirkan keluarga mereka di Indonesia, tetapi berikan mereka kesatuan hati untuk tetap berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Baik yang nanti malam menyertai renungan ini. Good morning Bu Reni, Pak Fran, Bu Lili, Yohanes. Good morning Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Paulus, Shalom, Pak Riyadi, Bu Esti, Bu Rita Herawati, Bu Viken, Pak Henry, Bu Lasma, Bu Emi, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Titik Sulistiani, Fen, Martin, Marta, Marcel, Amel di Sydney, di Australia. Selamat pagi. Di sana apa ya? Siang wesan. Pak Mei, Bu Ruli, God bless you all. See you tomorrow guys. Don't forget to pray. God bless. Amen. Haleluya.